Dia ini lagi panik ngelihat badan Brenda yang udah kaku di pojokan. Tiba-tiba matanya ngelihat sebuah alat barbeque dan entah dapat ilham dari mana, dia malah nyayat-nyayat dan motong-motong badan si Brenda buat dipanggang dijadikan steak. Naim Vera adalah seorang pemuda Argentina berusia 19 tahun. Dia ini punya tampang baby face, cenderung tampan dan inosen. Selain itu, dia juga tipe anak manis yang sikap dan perilakunya sopan serta menyenangkan. Selain itu, Naim juga berasal dari keluarga terpandang di mana ayahnya berprofesi sebagai seorang dokter spesialis. Namun, walau dikatani anak orang kaya, tapi Naim bukan tipe-tipe yang sombong dan pilih-pilih temen ya. Dia malah cenderung welcome ke siapa aja dan sangat humble teman-teman. Makanya gak heran Naim ini punya banyak banget teman. Nah lo, mulai kebayangkan kalau tipe-tipe kayak Naim ini tuh adalah inceran para emak buat dijadiin mantu. Bener gak? Tapi apakah hanya para emak yang terpesona? Tentu tidak, karena daya tarik Naim ini sangat tersohor di kalangan teman-teman sekolahnya. Dan seperti mengikuti jejak sang ayah, Naim pun akhirnya mengambil pendidikan kedokteran juga, geng. Gimana? Makin histeris nggak tuh para gadis lihat si Naim? Udah ganteng, kaya, baik, calon dok. Dan di antara barisan para gadis itu, ada nih seorang gadis yang semangat banget buat ngedeketin si Naim. Gadis cantik yang satu ini bener-bener pantang menyerah dalam menarik perhatian Naim. Dia adalah Brenda Michaela Gordillo. Sebenarnya, Brenda ini jatuhnya kayak kakak kelas Naim ya, karena dia ini berusia 24 tahun yang artinya punya selisih umur 5 tahun di atas Naim. Tapi walaupun begitu, si Brenda ini udah terlanjur suka banget sama Naim. Jadi tetap semangat untuk mengejar cinta juniornya. Tapi Brenda ini gak cuma cantik ya, karena dia juga seorang atlet hoki lokal di sana, geng. Ya salah satu siswa berprestasi lah jatuhnya. Dasar emangnya si Brenda ini udah suka banget. Dia benar-benar mengusahakan segala cara biar bisa kenal sama si Naim. Dia bahkan sampai menyuruh teman-temannya nih buat semacam mencomblangi dia sama Naim. Dan berkat usaha pantang menyerahnya itu, akhirnya mereka berdua bisa berkenalan berkat skenario yang telah dirancang sedemikian rupa antara Brenda dan teman-temannya. Dan sejak saat itu, si Brenda yang pada dasarnya udah naksir berat ya, tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ini kayak mepet Naim terus, sampai akhirnya Naim yang lugu pun luluh. Dan akhirnya pada Desember 2019, Naim Brenda pun resmi berpacaran. Tapi berhubung ini adalah kali pertama buat si Naim berpacaran, dia ini masih cupu lugu gitu, geng. Iya gimana gak cupu? Sebenarnya Naim itu memang belum begitu tertarik untuk pacaran. Soalnya orang tuanya juga kayak emang nyuruh Naim buat fokus aja dulu gitu sama pendidikan. Tahu dong, kalau udah kenal cinta tuh kayak ambiar gitu belajar. Makanya, hubungan percintaan itu dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga Naim atau bahasa gaulnya backstreet. Minggu awal pacaran, mereka berdua ini masih pada romantis ya. Tapi lama-lama, si Naim ini banyakan main sama teman-temannya daripada berduaan sama Brenda. Selain itu, si Naim juga cenderung biasa aja gitu ke Brenda. Tentu saja hal ini bikin Brenda kesel, karena si Brenda ngerasa kalau Naim sebagai pacar terlalu cuek dan dingin sama dia. Brenda tuh tipe-tipe cewek agresif yang maunya diperhatiin dan disayang kemana-mana bareng, all day all time gitu. Tapi si Naimnya ini malah gak peka, cenderung dingin dan biasa aja. Pokoknya di luar ekspektasi si Brenda lah. Karena itu pula akhirnya Brenda ini jadi sering kesel dan marah-marah gak jelas sama Naim. Naim yang bingung dengan sikap Brenda curhat lah tuh sama teman-teman dia. Ya namanya Naim juga belum punya pengalaman pacaran kan sebelumnya, jadi bener-bener masih polos banget. Dan atas saran dari teman-temannya, mulailah nih si Naim belajar romantis. Kirim chat manis, beliin bunga, coklat, boneka, pokoknya barang-barang yang bakalan disukai para gadis lah. Dan apakah usahanya ini berhasil? Tidak, saudara-saudara. Karena si Brenda ini kurang puas aja gitu sama sikap Naim yang udah berusaha romantis. Alhasil mereka ini jadi seringan berantem gitu deh. Sampai akhirnya Naim yang emang pada dasarnya juga belum begitu pengen pacaran ya, kayak enak gitu sama kelakuan Brenda yang dikit-dikit ngambek gitu. Hubungan pacaran mereka yang terbilang gak lancar itu akhirnya putus di tengah jalan. Tapi karena si Brenda ini sudah terlalu
terlanjur cinta mati sama si Naim, dia ini nggak terima gitu aja diputusin Naim. Dia kayak sedih, nangis, ya gimana sih sewajarnya gadis yang patah hati ya. Bahkan Brenda sempat mengancam Naim kalau dia bakalan bunuh diri kalau Naim bener-bener ninggalin dia. Tapi Naim yang emang pada dasarnya lugu dan lempeng-lempeng aja, ya nggak mikirin gitu, kayak ya nggak mikirin omongan Brenda, kayak angin lalu aja gitu. Dia merasa kalau itu cuma gertakan sambel doang. Tapi si Brenda nggak kehabisan akal. Brenda mulai mencari cara untuk membuat Naim kembali sama dia. Tapi karena Naimnya juga udah males ya, nggak digubris lah itu segala daya upaya si Brenda, karena Naim juga udah bulat pengen putus aja gitu. Si Brenda yang digituin, makin nggak terima dong ya. Dia bahkan sampai menyewa beberapa orang untuk semacam ngasih pelajaran ke si Naim. Tepatnya pada tanggal 24 Februari 2010. Si Naim ini lagi nongkrong-nongkrong gitu sama temennya. Tiba-tiba dia disamperin sama beberapa pria sewaan Brenda. Di situ pria-pria ini mukulin Naim sampai babak belur, plus ngancem-ngancem si Naim agar si Naim ini nggak seenaknya gitu sama si Brenda. Tentu saja teman-teman Naim yang melihat itu nggak terima dong. Bahkan mereka menyarankan Naim untuk lapor polisi aja, karena menurut mereka itu sudah termasuk membahayakan keselamatan. Tapi di situ Naim kayak berusaha nenangin mereka untuk tidak memperpanjang urusan itu. Tapi apakah Naim selegowo itu? Tidak, teman-teman. Karena diam-diam sebenarnya Naim telah merencanakan sesuatu. Jadi dia membeli racun dan menyuruh salah satu temannya untuk menaruh racun itu ke dalam minuman Brenda. Tapi berhubung temen yang disuruh Naim ini juga takut ya jadi tersangka kalau Brenda ini kenapa-napa, ya dia nggak mau nurutin perintah Naim. Karena temannya nggak mau, rencana Naim gagal dong. Dan saat itu Naim juga sebenarnya kayak ya udahlah biarin aja, nggak usah balas dendam atau gimana-gimana gitu. Ntar juga Brenda berhenti sendiri neror-nerornya. Begitu pikir Naim. Dia nggak tahu aja kalau ternyata Brenda adalah tipe cewek ambisius yang pantang menyerah untuk mendapatkan kembali cinta Naim. Segala cara dicoba sama Brenda dan malah makin-makin. Kali ini dia mengancam untuk memberitahukan perihal hubungan cinta mereka ke orang tua Naim yang emang jelas-jelas nyuruh Naim buat nggak pacaran dulu. Bahkan saking nekatnya, Brenda mengatakan bahwa dia juga akan mengirimkan foto test pack atau alat kehamilan dirinya ke orang tua Naim. Jadi si Brenda ini ngaku ke Naim kalau dia hamil. Diancam kayak gitu, tentu bikin Naim kalut dong. Wong ketahuan pacaran sama orang tuanya aja dia nggak mau, apalagi ketahuan ngambilin pacarnya juga. Apa kata orang tuanya nanti? Image Naim si anak baik-baik bisa ambiar, dan nama baik keluarganya pun bakalan rusak pasti. Karena itulah akhirnya si Naim ini kembali merencanakan sesuatu. Untuk merealisasikan rencananya itu, si Naim harus mengajak Brenda bertemu. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 2020, mereka ini bertemu. Nah, si Brenda yang tentu saja masih cinta banget, seneng banget dong ya diajak ketemu. Wong biasanya Naim ini cuek-cuek aja kok tiba-tiba ngajak ketemu gitu. Buat Brenda ini semacam angin segar ya. Dia pikir gertakannya kali ini berhasil dan Naim bakalan balik jadi pacar dia. Singkat cerita, mereka bertemu di sebuah apartemen milik keluarga Naim yang emang kebetulan lagi kosong. Awalnya mereka kayak ngobrol biasa aja ya. Tapi lama-lama saat si Brenda mulai ngebahas soal kehamilan, mulai ribut lah itu berdua. Sampai akhirnya gak cuma ribut doang, tapi udah pakai kekerasan. Naim yang mulai kepancing emosinya itu gak bisa mengendalikan diri, malah mencekik leher Brenda. Menurut keterangan Naim, waktu itu si Brenda sempat teriak minta tolong ya. Tapi sama si Naim, mulutnya malah disumpel pakai kain biar diam. Sampai akhirnya Brenda kehabisan nafas dan lemes lah itu dia. Tepat pada jam 3 pagi, si Naim ini mulai sadar kalau ternyata Brenda udah meninggal, geng. Waduh, panik banget lah itu dia ya. Sampai akhirnya otaknya tuh kayak mikir gimana nih ngilangin jejak mayatnya ya. Awalnya dia mulai mencari alat buat motongin tubuh Brenda biar gampang gitu dibuangnya. Soalnya kalau utuh gitu kan PR banget ya buat ngeluarinnya. Gak lama Naim malah ngeliat sebuah alat barbeque dan keluarlah tuh ide gilanya buat manggang aja daging si Brenda. Karena menurut dia setelah dipanggang, daging Brenda bakalan lebih gampang gitu buangnya. Dia nggak tahu kalau cara ini malah bakalan bikin baunya semerbak kemana-mana. Ya gimana sih, kita manggang daging sapi aja udah wangi kemana-mana ya aroma daging kebakarnya itu. Nah apalagi ini daging manusia, mana banyak pula kan, baunya juga pasti beda deh sama daging sapi biasa. Tapi si Naim ini nggak peduli, dia tetap aja tuh bikin steak dan manggang daging Brenda. Awalnya tetangga apartemen Naim tuh sebenarnya juga udah pada nyium kayak bau-bau kebakar gitu kan. Tapi ya karena dipikir orang lagi manggang daging biasa ya udah didiamin aja, nggak pada kepo atau ngelarang atau ngeliat gitu. Pokoknya nggak ditegur lah intinya. Tapi balik lagi, karena yang dipanggang ini manusia ya, banyak banget kan pasti, belum lagi tulangnya, kepalanya,
Ya kan, mau sampai kapan itu si Naim manggang? Yang ada ntar malah pada curiga tuh tetangga. Ini manggang daging dari pagi buta, kagak kelar-kelar perasaan. Nah, bahaya kan? Sampai akhirnya Naim nih kemudian memutuskan untuk memasukkan potongan-potongan tubuh Brenda ke dalam tas besar aja dan pergi dari apartemen itu. Setelah itu sepanjang perjalanan, si Naim kayak dikit-dikit buang potongan tubuh Brenda gitu. Entah pas dia lihat tempat sampah atau cuma dilempar aja gitu ke semak. Maksudnya biar nggak menimbulkan kecurigaan gitu. Secara kalau dibuang brek gitu kan pasti orang curiga ya. Nah, karena itu si Naim ini kayak nyebar gitu potongan-potongan daging si Brenda biar nggak mencolok banget. Dan kalau dikit kesaru ya sama sampah, atau kalau cuma potongan doang kan orang nggak langsung ngira itu tubuh manusia. Terus sebenarnya di tengah jalan Naim ini sempat loh diberhentiin oleh 2 orang polisi yang kebetulan sedang bertugas, geng. Naim yang pada saat itu emang masih membawa sisa potongan tubuh Brenda, jelas panik dong ya. Pokoknya kalau polisi saat itu sampai menggeledah mobil Naim, ya udah abis ini si Naim. Tapi ternyata saat itu polisi tersebut hanya memeriksa SIM dan STNK saja. Ibaratnya kalau kita lagi nonton sinetron nih, part ini tuh pasti kayak bikin kita tahan napas plus ikut deg-degan gitu. Tapi ya itu tadi, si Naim berhasil lolos karena polisinya emang gak minat buat buka mobilnya. Soalnya emang biasa aja, artinya si Naim juga gak mencolok-mencolok amat sampai kudu dibuka segala mobil gitu, geng. Cuma sebatas cek surat gitu aja. Soalnya kondisinya saat itu kan emang pagi buta ya. Polisi khawatir aja jam segitu nyetir, ini orang mabok apa gimana gitu doang. Dan setelah urusan sama polisi itu selesai, buru-buru deh tuh si Naim tuh buang sisa potongan tubuh Brenda ke tempat sampah dan semak-semak. Setelah beres urusan buang-membuang, Naim ini balik ke rumahnya. Tapi nih, berhubung emang pada dasarnya Naim ini lugu dan anak baik-baik, sampai di rumah itu dia malah kayak orang stres. Pokoknya khawatir, takut, gelisah, macem cacing kepanasan, geng. Ya gimana sih kalau orang ngerasa bersalah gitu kan, emang gak enak banget ya. Apalagi ini habis ngebunuh orang ya kan. Akhirnya karena dia terus aja merasa gelisah, dia ini gak kuat. Ceritalah tuh sama ayahnya, ngaku kalau dia habis bunuh orang. Reaksi ayahnya ya tentu saja kaget banget dong ya. Di sini sebenarnya agak bikin greget gak sih? Kalau akhirnya dia bakal secepat itu ngaku, apa sih si Naim capek mutilasi, capek-capek bikin stick, nyebar segala potongan mayat. Gak dari awal aja gitu, begitu tahu Brenda meninggal telepon ayahnya gak sih? Ini si Naim ganteng doang tapi dong gak sih otaknya? Tapi ya udahlah ya, namanya juga orang lagi panik tuh tadi kan. Setelah ngaku segala dosa tuh ke ayahnya, si ayah langsung mengajak Naim untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara. Nah, setelah berdiskusi dengan pengacara mereka, sore harinya Naim ditemani ayah dan pengacaranya mendatangi sebuah kantor polisi setempat untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Di sana Naim langsung ngakuin semua perbuatannya dan langsung dinyatakan bersalah. Namun, dia nggak langsung dipenjara, geng. Karena ayah Naim ini kayak ngasih uang jaminan gitu ke polisi senilai hampir 200 juta rupiah. Dan karena udah bayar uang jaminan, si Naim ini bebas-bebas aja, geng. Karena kebetulan juga lagi terkendala masalah pandemi ya, prosesnya jadi makin lama gitu. Dan si Naim hanya diharuskan wajib lapor aja. Mungkin kalau di Indonesia kejadian kayak gini ilegal gitu ya, kayak semacam nyuap gitu, karena ngasih uang terus nggak dipenjara ya kan. Tapi uniknya di Argentina ini tuh nggak apa-apa, karena ada semacam peraturan di sana jika ada tersangka yang belum mendapatkan keputusan hakim dan dia kooperatif plus ada uang jaminan juga, maka ya boleh-boleh aja gitu nggak dipenjara, cuma wajib lapor doang. Tapi begitu berita tentang pembunuhan Brenda ini di-up ke publik, udah lain ceritanya ya teman-teman. Netizen Argentina pada nggak terima karena menurut mereka peraturan itu kayak memihak orang yang berduit aja tanpa memikirkan perasaan korban yang tentu saja sangat kehilangan dengan kematian itu. Udah deh, kasus ini jadi viral di mana-mana, media massa, media sosial, pokoknya semuanya jadi rame ya. Bahkan di Twitter ada hashtag Justicia por Micaela atau keadilan untuk Micaela. Bahkan nggak sampai di situ, karena sampai ada demo besar-besaran yang menuntut pihak berwajib untuk segera menindak kejahatan ini. Karena menurut netizen, pihak kepolisian ini terkesan menunda-nunda dengan alasan pandemi. Ternyata nggak di mana netizen itu emang ganas ya, geng. Bahkan aksi anarkis ini nggak cuma berlangsung di jalan ya. Para pendemo juga mulai menyerang keluarga Naim. Mereka ini mulai meneror dengan berbagai cara, baik verbal maupun non-verbal. Rumah mereka bahkan dilempari batu sampai bom molotov. Nah lo, apa nggak seram tuh? Karena aksi barbar yang makin tidak terkendali, akhirnya persidangan Naim digelar. Saat persidangan pun, Naim kayak dikawal secara ketat oleh polisi karena banyak banget massa yang nungguin dia buat sekedar ngatain atau nimpuk, geng. Publik saat itu benar-benar marah pokoknya. Nah,
Di dalam proses persidangan terungkap jika alasan utama Naim membunuh Brenda ini adalah takut orang tuanya tahu kalau dia itu pacaran dan ngehamilin pacarnya. Padahal setelah diotopsi diketahui bahwa Brenda ini nggak hamil, dia cuma ngaku-ngaku hamil doang biar nggak diputusin tuh sama si Naim. Aduh tuh kan, emang jangan pada suka bohong deh, nyawa bayarannya. Pada tanggal 10 Juni 2020 di dalam persidangan Naim Vera mengakui bahwa dirinya bersalah. Dia juga meminta maaf kepada keluarga Brenda atas perbuatannya menghilangkan nyawa Brenda. Selain itu, Naim juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat umum, di mana beberapa waktu dia ini kan kayak bikin heboh gitu kan. Nah, pada tanggal 31 Mei 2021, para hakim Argentina akhirnya menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Naim dan denda sebanyak 3 juta peso atau setara dengan 835 juta sebagai kompensasi untuk keluarga korban. Hasil keputusan ini membuat para netizen yang sempat heboh itu puas, termasuk keluarga besar dari Brenda sendiri. Nah, itu dia kasus tentang Naim Vera yang sempat heboh banget di Argentina, geng. Padahal akar masalahnya cuma gara-gara bucin doang gak sih? Tapi ya ini kasus bisa heboh dan rame kayak gini juga karena si Naim ini good looking ya. Biasa emang kaum-kaum good looking ini suka menimbulkan keributan deh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin cerita buat kalian. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!